Oke. Halo Ranger, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir ya. Ini sudah cukup ramai ya, ada teman-teman semua. Saya mau sapa-sapa dulu nih untuk yang sudah hadir ya. Mas Agus Salim, selamat malam. Mas Afri ya, Mas Afri, Kak Elianor, Mas Gilang, Mas Marwan. Ini siapa nih? Mas atau Mbak ini? Mas ya, Mas Miftah ya. Mas Prayogo, eh, Mbak Viana, Mas Roland sama Mas Abel ya. Oke, ini sudah ada sekitar 11 orang ya yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir di live trading FX Rangers. Sebelum kita masuk ya apa kalkulasi ya atau perhitungan, saya mau sharing-sharing dulu info-info penting ya. Yang pertama untuk giveaway, jadi sudah resmi ya teman-teman ya, sudah ada di channel untuk pengumuman giveaway-nya. Jadi sudah running ya dari tanggal 16 kemarin dan mulai efektif dari tanggal hari ini ya, dari tanggal 18 pertemuan kita yang ke-14. Nanti pengumumannya diumumkan bulan depan, tanggal 30 Oktober. Dan itu total hadiahnya kurang lebih sekitar $175. Pemenang pertama mendapatkan $100, pemenang kedua mendapatkan $50, dan pemenang ketiga mendapatkan $25. Dan caranya teman-teman sudah lihat ya, caranya gampang, tinggal registrasi. Nah, ini mungkin mungkin biar lebih apa ya, lebih enak ya. Saya coba eh, sharing di ini aja ya, di chat ya. Jadi teman-teman tidak perlu bolak-balik dari channel ke channel WA dan ke eh, Zoom-nya ya. Itu sudah saya lengkapi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum registrasi itu sudah ada linknya di poin pertama, registrasi dulu, dapatkan akun demo, terus di-upgrade ke akun real. Setelah itu bisa ikut join, ikuti live trading ya sama FX Rangers. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Trade Forex Hub sama FX Rangers. Dan ini teman-teman trading ini nggak harus pakai akun real ya teman-teman ya. Jadi walaupun akun demo tetap bisa ikut live trading gitu. Itu yang akan kita nilai. Yang penting bisa ikuti sesuai dengan apa namanya arahan atau rekomendasi dari Pak Agus ya selaku mentor. Terus sebelum kita masuk ya, mungkin kita akan share sedikit ya untuk yang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu, hari Selasa kemarin ya, tanggal 16, itu kita nggak ada posisi ya teman-teman ya. Kita kemarin itu kurang lebih harganya sudah running ya, sudah ada tiga, tiga candle yang naik dan kita pasang buy limit teman-teman karena stop lossnya terlalu besar. Kalau kita masuk di sini gitu ya, stop lossnya itu sekitar $6, sedangkan kita batasi resikonya itu tidak lebih dari $5. Akhirnya kita pasang buy limit dan tidak terkena teman-teman. Dan ini ada beberapa teman-teman nih ya kemarin ya absen juga, ada beberapa contohnya Kak Audrey ya, ada teman-teman yang lain juga itu yang entry langsung buy ya posisi buy dan stop loss di bawah gitu dan itu running kebetulan kurang lebih sekitar 60-an ya 50 pip lah profitnya dan sekitar di bar ke 6 atau bar ke 7 gitu kita sudah close karena bullishnya sudah melebihi 6 ya karena targetnya itu 11 bar dengan 6 bullish dan 5 bearish gitu. Oke, paling itu aja ya teman-teman untuk awal ya. Nanti eh, kita diskusi untuk teman-teman mungkin ada request boleh terus teman-teman mau tanya-tanya juga boleh banget gitu. Oke, sebelumnya coba saya bacain dulu nih ada pertanyaan. Kak, Okta Investama kapan ya ada cryptocurrency Kak dan bisa pakai microlot? Oh, I see. Nah, ini mungkin yang kita tanyakan ya. Ya, Pak Agus mungkin bisa lebih karena untuk saat ini kalau nggak salah ya untuk Okta Investama kalau nggak salah paling kecil itu mini gitu ya. Benar Pak ya? Akun mini ya. Oke, jadi yang paling kecil itu akun mini ya untuk saat ini gitu ya. Mungkin ke depannya ada pengembangan, mungkin bisa sampai apa namanya akunnya berjenis mikro gitu ya. Kalau mikro kan berarti lot terkecilnya 0,01 gitu. Kalau akun mini itu berarti lot terkecilnya itu 0,1 gitu. Oke. Oke, mungkin langsung kita lanjut aja Pak ya. Langsung ke Pak Agus ya. Buru-buru betul. Iya. Anu Pak buat ambil posisi Pak.
Oh, dia manggil kakak ganteng, loh yang buat kakak-kakak berarti Yes. kau tuh Ki. Eish, Iya. masih Oke, muda kalau dipanggil Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Insya Allah para Ranger dalam kondisi sehat, sehat fisiknya, sehat pikirannya, yang pasti juga sehat akunnya. Dan semoga hari ini kita mendapatkan satu posisi yang bagus kayak kemarin, dan juga Ranger juga bisa entry dong ya. Jangan kalian doang yang entry gitu kan. Untuk oke, karena kan eh, malam ini itu kita akan biasa seperti biasa kita akan scanning kita akan tiga instrumen untuk instrumennya biasa pound euro sama gold. Oh ya Ki, kebetulan mungkin apa untuk Selasa depan saya absen dulu karena saya ada tugas ke luar kota karena kan untuk Selasa depan. Untuk jadi mungkin nanti Rizky bisa di apa ditemani dengan yang lain dari tim Rangers. Tapi kalau saya mungkin itu ada keperluan ke luar kota gitu. Cak Agus Salim, pripun kabare? Ini udah kemarin telat, gitu kan masuknya. Gitu. Kita udah mau selesai baru nongol. Kalau ini kan sudah ini Pak, sudah tepat waktu gitu Iya. sekarang ya. Nah, itu jadi dari saya itu dulu gitu kan karena memang saya ada keperluan ke luar kota gitu kan jadi nanti Selasa mungkin saya absen dulu ya Ki. Ya para Rangers ya saya Selasa absen gitu Iya, berarti kan. saya sama tim yang lain Pak ya, berdua ya. Ya, Oke, betul. oke. Gantian dulu. Karena saya akan scanning tiga tiga apa tiga instrumen gitu kan dan instrumen ini lagi lucu-lucunya, lagi pada imut-imutnya gitu kan. Jadi saya butuh waktu sekitar 20 menit Ki. Kan. Gitu. Jadi Waduh. insya Allah kita dapat posisi yang bagus ya kayak kemarin ya. Bismillah. Oke, Oke. oke. Oke Pak. Nih, arah BTC Pak. Wais, ini sudah ada anu Pak, sudah ada request arah BTC. Berarti untuk Kak Amek ya, Kak Amek kita simpan dulu ya. Jadi Bapak kalkulasi dulu, scanning dulu ya untuk yang utama dulu ya pound sterling, euro sama gold. Setelah itu kita masuk ke BTC gitu. Oke, lanjut ya. Oke, sambil kita nunggu Pak Agus selesai kalkulasi gitu ya. Buat teman saya tidak henti-henti ya untuk kasih tahu ke teman gitu jangan kelupaan untuk masuk ke link channel ya channel WA kita karena di sini pengumuman untuk giveaway pengumuman tentang kita akan ada program-program yang baru gitu ya akan ada semua di channel gitu saat ini untuk giveaway-nya sedang running ya sudah berjalan gitu ya dari tanggal 16 kemarin gitu terus untuk teman-teman yang mau nonton apa rekaman live trading yang sudah kita lakukan kurang lebih sekitar hampir sebulan lebih ya. Sekarang udah pertemuan yang ke-14 atau episode ke-14 gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke YouTube FX Rangers di eh, link yang sudah saya lampirkan ya di chat gitu. Oke, terus buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ya ketik di chatnya ya. Tentang request pair juga boleh. Terus juga teman-teman yang mau nanyakan tentang hal trading juga atau misalnya yang bertanya tentang apa ya sistem trading atau cara tradingnya boleh langsung di chat ya. Oke, ini berikutnya saya mau kasih tahu juga ya untuk kelas kelas ini ya kelas coding ya. Nah ini sudah ada beberapa teman-teman yang nanya terus gitu ya eh, tentang kelas edukasi khususnya untuk coding ya untuk coding. Insya Allah kalau tidak ada halangan mulai bulan depan kita sudah bisa running ya. Maksudnya sudah bisa berjalan untuk kelas codingnya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada hambatan. Mungkin pertengahan bulan sudah kita mulai kelas pertama untuk coding gitu.
Nah, ini saya coba lihat ada komentar dari Mas Agus Salim, XAU Gold. Siap. Oke, ini lagi dikalkulasi ya sama Pak Agus gitu. Terus untuk AMAIL, KAIL ya. Kak, metode yang kakak pakai buat trade itu apa, Kak? Yang sistem trading atau metode yang dipakai ini coding ya. Coding itu seperti apa? Singkatnya sebenarnya pakai rumus gitu. Pakai rumus matematik gitu. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah candlestick ya, teman-teman ya. Dari misalnya eh, candlestick naik ini dihitung gitu, berapa naik gitu dengan bullish berapa, bearish berapa, targetnya berapa gitu. Itu singkat bahasa sederhananya ya. Untuk prakteknya seperti apa, mungkin akan lebih detailnya dijelaskan di kelas ya, kelas overview gitu. Karena rencananya kalau tidak hambatan, minggu depan hari Senin itu kita akan saya kan undang teman-teman semua ya, FX Rangers mengundang teman-teman semua untuk kelas overview gitu. Di situ mungkin akan lebih jelaskan seperti apa sih coding ini seperti apa, kelasnya seperti apa, termasuk biaya investasi untuk belajar coding ini berapa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya keunggulannya apa gitu ya, terus rumus yang dipakai seperti apa gitu. Nah, jadi untuk detailnya teman-teman nanti bisa lihat ketika sudah masuk di kelas ya, yang rencananya mulai berjalan di bulan Oktober ya, pertengahan Oktober. Oke, jadi sabar ya untuk KAL ya, metode yang digunakan coding ya. Itu jadi untuk mengkalkulasinya ini kita pakai rumus gitu. Rumus singkatnya seperti ini ya KAL ya. Ini saya coba kasih gambaran ya. Ini KAL kan lihat grafik ya. Jadi misalnya ini ada A ini titik A ya. Titik A turunnya A gitu ya. Terus naiknya B gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk menghitung C-nya gitu? Nah, itu yang kita pakai apa namanya kalkulasi gitu. Cuma ini sederhana sekali gitu. Karena di grafik ini kan tidak sesimpel itu gitu. Karena grafik gelombangnya banyak sekali gitu. Ini gelombang ya. Terus ini bisa jadi gelombang atau bisa satu kali tarik ke bawah ke sini gitu jadi gelombang gitu. Nah, mungkin untuk awal-awal yang pemula pasti akan apa namanya kesusahan gitu ya. Yang mana yang dipakai untuk sebagai input atau segala apa detail-detailnya seperti apa gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di kelas ya, teman-teman ya. Jadi, untuk KAL, kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti jangan lupa hari Senin ya. Nanti mungkin hari Sabtu atau Minggu kita akan sebar undangan ya, undangan buat kelas overview untuk kelas coding ya. Kita mulai undangan rencananya di hari Senin ini minggu depan itu kita sudah mulai apa namanya sounding ke teman-teman gitu. Jadi situ boleh nanya-nanya lebih detail mungkin teman-teman boleh nanya gitu ya. Coding ini gimana Pak? Ngitungnya gimana gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Nah, bisa langsung nanya ke Pak Agus gitu ya. Dan di situ juga sebenarnya bukan cuma satu ya teman-teman ya. Ada dua modul juga sebenarnya. Cuma saat ini gitu ya yang paling apa yang paling sering kita gunakan ya coding gitu. Oke, halo Pak Agus, jangan lupa ngopi. Pak Agus lagi serius dia, lagi serius gitu, nggak bisa diganggu. Duh, serius banget bapaknya ini ngeliatin grafik ya. Oke, terus ini saya baca-baca dulu nih yang ya penting ya, sama rokoknya juga. Oke, sama-sama. Ail ya. Nah, untuk ini berarti sudah 14 episode ya dari performa sampai di episode 14 ini atau hampir sebulan setengah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk rata-rata trading seminggu gitu ya sekitar 3 sampai 4 posisi gitu teman-teman. 3 4 posisi dengan untuk saat ini win rate-nya kurang lebih sekitar 50-50 gitu. Namun untuk rasionya, untuk RR-nya itu bisa bervariasi ya. Bisa 1:2 gitu ya. Jadi 1:1, 1:1:2 gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat ya, untuk teman-teman yang melihat rekap performa, ini saya coba kasih link ya. Ini untuk bulan kemarin, itu untuk report performa FX Rangers bulan kemarin ya, bulan Agustus gitu. Rencananya selesai bulan ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 berarti tanggal 1 Oktober itu kita akan report lagi nih performa trading FX Rangers untuk bulan September gitu. Diupdate lagi gitu. Jadi
update-nya ini per bulan gitu ya, teman-teman. Oke, terus berikutnya kelas preview isinya, oh di kelas preview itu isinya eh, singkat ya, jadi eh, nama modulnya apa gitu ya, coding, keunggulannya coding seperti apa gitu. Saya jelaskan salah satu keunggulan coding karena dia menggunakan rumus gitu ya. Jadi eh, istilahnya itu kita lebih lebih apa ya, lebih baku gitu teman-teman. Jadi kita bisa bisa ngelihat ini dari sudut pandang ini apa ya secara matematis gitu teman-teman. Jadi inputnya berapa, hasilnya berapa, akurasinya bagus apa tidak, itu kita hitung secara matematis gitu. Apakah hitungannya ini rumit ya? Enggak rumit teman-teman, cuma tambah, bagi, sama kali gitu. Nggak perlu harus ada pakai kalkulator ini ya ilmiah ya, sin, cos, tangan gitu, nggak perlu gitu. Jadi pakai, selama teman-teman bisa tambah, kali, bagi, sama kurang gitu ya, saya rasa nggak perlu gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk apa namanya untuk melakukan, saya sebenarnya sudah buat Excel sih, Excelnya gitu. Excelnya mungkin tinggal masukin input gitu ya, nanti keluar langsung. Nah, kalau teman-teman mau nanti bisa bisa saya kasihkan gitu kan. Ini saya pakai apa lihat pribadi gitu. Tapi kalau untuk awal-awal saya harapkan itu teman-teman bisa ngitung dulu gitu. Kenapa diarahkan ngitung sendiri dulu manual biar teman-teman itu jangan tergantung sama alatnya dulu gitu. Jadi betul-betul pahami. Nah, kalau saya juga kan belajar awal-awal tuh kurang lebih hampir 3 bulan itu saya nggak pakai Excel gitu. Saya nulis pakai tangan gitu. Catatan saya banyak. Dan setelah 3 bulan sudah mulai apa namanya sudah mulai terbiasa, baru saya buatin Excelnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya lagi apa namanya lagi pengen nulis gitu ya, saya buat apa buat catatannya itu catatannya secara manual ya, pakai kertas dan pulpen gitu. Cuma kalau sekarang lebih banyak pakai Excel gitu. Jadi tinggal input berapa inputnya, beres tulisnya berapa, tinggal masukin, nanti langsung keluar gitu. Hasilnya bagus atau tidak gitu ya. Nah, itu ada. Itu saya buatnya, cuma buatnya sederhana ya teman-teman ya. Bukan Excel yang kayak makro gitu, enggak. Sederhana gitu. Lagi, Oke, lanjut Pak. Ini sudah selesai berarti ada perhitungan. Oke, silakan Pak. ya, yang kita cuma dapat dua kalkulasi, gitu, karena kan. Tapi yang paling paling tinggi akurasinya itu adalah GBP USD. Jadi kita cuma dapat Euro dan GBP. Goldnya kita nggak ada kalkulasi. Tuh, goldnya ya istirahat kali. Kemarin kan sudah kita masuk sampai maksimal kan kalau gold kemarin kan. Gol, gol, gol berarti nggak masuk hari ini. Oke Pak, Ya, GBP. GBP kita time frame-nya 15. Nah, ini secara coding karena kan turunnya ini itu akan berakhir di bar ke-19. Untuk formasinya Pak berapa bar? Itu, nah ini formasinya agak rapat, yaitu 10-9. 10 bullish, Waduh, iya. gitu. 10 bullish, 9 bearish. Oke, ini sekarang bar ke berapa ini? Bar Sekarang bar ke-13 ke kalau nggak salah. 13 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bulisnya sudah ada berapa? Satu, 2, 3, 4. Wah, baru 4 Pak bulisnya. Iya. Bullishnya 4, bearishnya. Berisnya satu 2 3 4 5 6 7 8 8 sekarang yang sudah Nah, ada. Lembar. berarti kan bearishnya kan kurang kurang 2 kan. Iya, berisnya kurang Tuh. 2. Nah, terus juga karena kita sudah menambahkan fitur baru kemarin yaitu prediksi bottom berarti karena kan. Jadi prediksi bottom itu ada di bar ke-16. Prediksi bottom di bar ke 16. Iya, Artinya berarti dia sekitar 3 bar dari sekarang Pak ini bottomnya betul. ya. Iya. Apakah akan bikin double bottom? Bonus ya Mm-mm. Pak ya. Kita Iya. kita tunggu. Ini kalau sesuai hitungan, kalau 19 bar ini Pak, ini jatuhnya jam 8 lewat 15. Hmm. 8.15 ya. Oke, kalau kalau misalnya prediksi bottom di 16,
dan apa berisnya sudah tercukupi gitu ya. Apakah sudah bisa bisa melakukan buy gitu kalau sudah Iya, tercukupi untuk betul. berisnya? Jadi kita acuannya adalah buy position, entry buy gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Planningnya entry buy. Jadi kita akan habiskan karena kalau nge-sell juga ya kita cuma dapat ampas aja. Ya, oke, oke, oke. Ini, Itu lagi juga floating apa risikonya besar kalau nge-sell. ya, ya, ini apa area area apa namanya area bottom ya. Ini Iya, apa prediksi akan terjadi bottom dan kita directionnya posisi buy Pak ya, naik gitu betul, directionnya. betul. Oke, berarti masih ada 3 bar. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 7.52. Berarti 3 barnya itu jatuhnya di 23 ke 8 8 lewat Pak ya. Ya 8.15 ke 8.30. 8.30 gitu. Oke. Apakah euro lebih awal dari ini? Nah, coba kita lihat. Ya, euro sekarang ya. Euro di time frame berapa untuk ini Sama masuk? 15. Oh, M15. Oke, directionnya, arahnya Tetap directionnya turun, kan. Itu di 21 bar. 21 bar Mm-mm. dengan formasi. Dengan formasi itu 13 bearish, 8 bullish. Oke. Area prediksi bottom di berapa Prediksi barnya? bottom itu dia ada di bar eh, ke-17. Ya, ini sekarang sudah bar ke berapa ini? Ini sekarang sudah bar ke 13. Mm-mm. 13 Jadi ternyata bar. ya ya susah juga memang Euro sama GBP nama juga anak kembar. Iya, 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 iya. Masih mau turun dia, Pak. Sini. Menuju ke bawah ya. Ini kalau sesuai area, ya kalau di 21 bar ya. 21 bar di mana nih? 21 kok masih kurang. Dua lagi. Di jam 8.45 Pak. Kalau 21 bar. delapan empat Oke, puluh lima. Tapi kalau di 17 bar, berarti kan sekarang sudah masuk di 13 ya. Berarti tinggal 4 bar beris lagi Pak. Kalau misalnya ini. betul. Iya, Artinya berarti di iya 745 bisa. 845 ya. clear ya. Clear, clear, clear. Oke. Jadi teman-teman untuk posisi eh, Euro dan GU ini sama-sama directionnya up ya. Jadi ini kita ngitung turun bukan buat nge-sell, tapi kita ngitung turun untuk melihat apakah sudah selesai penurunannya gitu. Karena kalau bicara penurunan, idealnya kita masuknya itu sudah terlambat gitu teman-teman. Karena harganya sudah running sudah cukup jauh ya dari top yang terakhir gitu. Nah, ini kita hitung turunnya ini untuk melihat apakah turunnya sudah mendekati bottom, teman-teman. Apakah sudah prediksi bottomnya akan terbentuk di harga saat ini. Ternyata untuk pound sterling dan euro gitu ya. Pound sterling dan euro ini sekarang masih ada beberapa bar, kurang lebih sekitar 3 bar, 3 dan 4 bar. Kalau pound sterling ini kita butuh 3 bar, teman-teman untuk sekitar area di bar ke-16. Kalau di pound sterling ya, kalau di euro itu di bar ke-17 bottomnya ya. Jadi teman-teman untuk saat ini kita harap bersabar dulu ya sampai terbentuk bottomnya, baru kita akan melihat kalkulasi untuk hitungan buy gitu. Posisi buy di pound sterling dan euro ya. Saat ini untuk malam ini sayangnya kita nggak dapat posisi untuk gold teman-teman. Kalau kemarin-kemarinnya kita ada posisi gold ya. Untuk malam ini kita Pak Agus melakukan kalkulasi dan tidak ada peluang yang bagus di gold. Jadi kita fokusnya ke pound sterling dan euro untuk malam ini gitu. Oke, oke Pak berarti coba ya 1, 2, 3, 4 ini 4 bullish butuhnya 9 ya. Sedangkan bearishnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bar. Bearish berarti bearishnya tinggal butuh 2 dan selesai. Oke.
Berarti tinggal dua nih. Sedangkan euronya butuhnya 13 bearish, 8 bullish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bar. Ini duluan pound sterling, Pak. Kalau kayak begini. Iya, Duluan pound sterling. Karena dari jumlah formasinya, pound sterling cuma butuh dua lagi, Pak. Berishnya. Sedangkan kalau euro, dia butuh 5. 5 lagi. betul. Karena baru 8 bearish gitu. Oke, jadi teman-teman kita eh, ganti grafnya ke pound sterling karena lebih dekat ya. Apakah skenario double bottom Ya. yang berjalan? Ya, kita nggak tahu ya. Apakah Aduh, coding bisa sampai seperti itu? ya. Tapi ini tuh area-area area apa namanya? Area bottom ya, area support nih pasti teman-teman yang udah biasa ya. Support resisten kayak tadi siapa nih Kak KL ya. Support resisten pasti udah biasa kan ya. Ini area support nih yang harganya reject ya di sekitar 3590 ya, ini area area support ya, dan sekitar inilah harganya udah apa namanya udah masuk lah ya, kita lihat sama tahu ada rejection yang kuat gitu ya. Menyelesaikan bearish-nya gitu ya dan bullish gitu, kita akan hitung kalkulasi kalau akurasinya bagus naiknya kita masuk posisi buy gitu. Jadi di awal 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 ini ya teman-teman ya, awal kenaikan harganya gitu. Jadi seperti itu. Oke, untuk saat ini teman-teman bisa dipahami ya. Apa ada yang mungkin kurang dipahami, boleh di ini ya teman-teman ya, boleh ditanyakan gitu. Tanyakan. Kayak tadi nih Kak Ael ya, Kak Ael tanya tentang sistem yang digunakan ya. Nah, ini Hmm, menggunakan kalkulasi. Jadi ini Kak Ael yang tulisannya 19 bar ini menghitung berdasarkan kalkulasi gitu. Ini sudah hasilnya gitu. Jadi ada yang kita gunakan, rumus yang kita gunakan gitu ya, input, kita gunakan rumus gitu ya, untuk menghitung berapa penurunannya gitu. Dengan formasinya pun berapa gitu. Dan ini semuanya ada rumusnya gitu. Dan rumusnya seperti apa gitu ya. Ya hari Senin jangan lupa untuk masuk ke kelas edukasi gitu. Nah, ini ada pertanyaan Kak Adelin, belajar rumusnya gimana tuh Kak? Nanti kita lihat ya. Ini langsung langsung dibuka di sini kan. Kalau nggak salah kemarin Pak Agus sebutnya eh, 36 Pak ya, rumus ya. ya, Sekitar tiga ada puluh enam tiga ya. puluh enam rumus katalog. Untuk katalognya ya, ada sekitar 36 rumus. Nah, mungkin dibagi-bagi ya akurasinya gitu, ada akurasi tinggi gitu ya. Nanti kita apa namanya eh, detailnya seperti apa, nanti teman-teman bisa nanya lebih detail di kelas overview ya, hari Senin ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa disulit nggak Kak untuk belajar coding? Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit sih sebenarnya. Selama bisa, selama terbiasa ya, hitung tambah-tambah gitu ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ya, dan pembagian itu nggak ribet ya teman-teman, nggak ribet. Nggak perlu nggak, kita bukan belajar rumus-rumus seperti rumus fisika gitu ya, menghitung kecepatan, menghitung percepatan, nggak seperti itu gitu. Ini lebih lebih simpel, matematikanya sederhana gitu. Oke gas, kapan Kak atur waktu? Hari Senin, Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya Kak Adeline ya. Hari Senin kita mulai undang teman-teman ya, nanti ada undangannya resmi di channel ya. Hari Senin kita apa overview di situ, teman-teman boleh nanya lebih detail gitu tentang coding seperti apa gitu ya. Keunggulannya kayak gimana gitu, mungkin lebih detail boleh di situ gitu. Ada komentar pertanyaan dari Kak Fadil, belajar coding 45-nya di mana Mas ya? Belajarnya di FX Rangers. Jadi kita buka kelas ya untuk bulan Oktober, dan rencananya untuk hari Senin ini kita ada overview ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang paham ya nih coding 45 seperti apa, rumusnya dimaksud seperti apa gitu ya. Rumit nggak gitu ya, atau teman-teman punya pertanyaan gitu ya. Ini bisa dipadukan nggak dengan sebuah resisten gitu ya, atau teman-teman punya metode lain ini SMC gimana? Ya mungkin akan lebih detailnya dijawab di kelas overview gitu ya. Di kelas preview hari Senin gitu ya. Senin tanggal 22 ya, tanggal 22. Ya gitu ya untuk Kak Fadil ya. Gratis nggak Kak? Gratis kalau kelas overview. Gratis. Jadi nggak bayar ya. Bertanya full. Karena rencananya berapa jam Pak? Sejam Pak ya kelas overview ya.
kelas Sejam. preview. Ya, sejam. Nah, dan rencananya sih kayaknya malam ya, kalau untuk kelas preview ya, malam gitu. Iya. Gimana cara masuk kelasnya, Mas? Kalau boleh tahu, kelas masuk kelas kita ada ini ya, apa namanya, mendaftar ya. Jadi kita akan kasih formulir ya buat teman-teman yang mau belajar, kita kasih formulir. Nanti di situ apa namanya bisa dilihat gitu ya, modulnya seperti apa, apa-apa aja sih bab-bab yang teman-teman akan pelajari gitu ya. Kalau dari pengalaman saya ya, kalau melihat bab-bab yang pelajari di coding ya nggak susah sih teman-teman. Mungkin ya karena bentuknya sifatnya rumus ya. Mungkin awalnya itu kayak teman-teman ngafal gitu loh. Ngafal gitu ya. Ini rumus rumus ini kok sering muncul gitu ya. Nah, awal-awal itu mungkin akan belajar ngafalin dulu teman-teman. Tapi kalau sudah terbiasa pakainya gitu, itu udah enak teman-teman. Ya mungkin awal-awal bisa pembiasaan sebulan lah gitu teman-teman. Dengan pembiasaannya. Selebihnya itu sudah enak lah gitu. Nggak ribet gitu. Teman-teman sudah bisa bisa apa ya, bisa latihan praktik lebih lebih intens gitu. Karena sudah terbiasa gitu. Jadi kalau dulu ya teman-teman ya, eh, saya pas belajar ini kan saya backtest ya teman-teman ya. Saya pakai data di TradingView gitu ya, TradingView yang sudah terjadi terus saya hitung gitu, naik turun gitu. Nah itu kurang lebih saya setahun gitu teman-teman, ngitung setahun gitu di H1 gitu, setahun di pound sterling gitu ya, sama euro, ngitung. Akhirnya karena sering diulang-ulang, itu jadi hal yang apa ya, jadi terbiasa teman-teman. Jadi rumusnya itu nggak kayak lihat buku terus gitu. Jadi udah terbiasa, akhirnya nggak perlu pakai buku gitu ya. Cuma kadang kan kita lupa-lupa baru buka lagi gitu ya. Jadi nggak harus setiap saat lihat buku gitu. Paling itu ya untuk Kak Fadil ya. Ini masuk kelasnya nanti kita akan kasih link gitu. Kasih link untuk teman-teman bisa masuk di kelas. Oke, ini sambil tunggu. Tadi eh, candle ke-13 candle ke-13 Pak ini bearish Pak. Mm. Candlenya. Berarti bearishnya sudah ada 9 ya. 2, 4, 6, 8, 9. 9 bearish. Satu lagi. Satu lagi ya. Nah, ini apakah jadi double bottom? Kita nggak tahu ya. Ini udah kita tambahin fitur nih, fitur prediksi apa bottom atau top kan Duh, di ini bottom nih, berapa. ini menghalangi nih tulisannya nih. Tunggu, saya ini dulu nih, geser dulu nih, biar bisa di repot ini. Di Nah, turunnya, eh, prediksinya, oke. lebih Oke, enak mana Ki? Belajar coding sama belajar hijriah? lebih enak coding lah. Lebih enak coding teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti sebenarnya kalau saya pribadi ya, teman-teman mau pakai kayak tadi nih Kak Kak siapa Kak AL gitu ya. Kak AL misalnya punya metode SNR gitu. Bisa nggak pakai coding? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Bisa. Atau yang biasa pakai apa nih? Eh, Kalau SMC apa yang sering digunakan ya? Ini kali ya, apa namanya? Order block ya. Order block gitu. Bisa nggak dipakaikan coding? Bisa aja gitu. Bisa gitu. Nanti ngitung candlenya selesai gitu di order blocknya itu bisa pakai coding gitu untuk ngitung selesainya gitu. Bisa gitu. Cuma kalau teman-teman tanya, apakah coding ini bisa berdiri sendiri? Bisa banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau jadikan simple satu gitu ya, satu sistem aja pakai coding full gitu bisa. Tapi kalau teman-teman misalnya punya metode sebelumnya gitu, pengen di testing gitu ya, ya teman-teman kan bisa bisa backtest sendiri gitu ya. Oh, kalau saya cuma pakai metode yang saya punya, misalnya support resisten gitu ya. Oh, win rate-nya sekian gitu ya. Tapi kalau menggunakan coding, win rate-nya jadi sekian gitu ya. Nah, teman-teman bisa backtest sendiri gitu. Tuh, jadi untuk keakuratannya teman-teman bisa lebih detail gitu, bisa backtest. Nah, ini sekarang sudah bar ke-14. Nah, satu beris lagi. Ini kalau beris berapa menit nih? 8 menit lagi. 8 menit. Tapi kalau saya lebih suka pakai hijriah Ki. Oh, lebih suka pakai hijriah? Iya. Saya lebih suka coding sih.
Udah terbiasa soalnya. Dan ini cocok ya teman-teman yang trading pakai tren apa ya, yang biasa pakai apa indikator trending gitu ya. Bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja. Nanti mungkin untuk detailnya kita bahas di kelas ya. Karena saya juga punya pengalaman sih pakai indikator mau pakai MA. MA ngitung apa nih untuk melihat tren gitu ya, tren turun, tren naik gitu. Ya bisa aja gitu. Nanti coding ngelihat kira-kira top dan bottomnya di mana nih, bisa gitu. Cuma yang mulai rumit itu coding kalau sudah multi time frame teman-teman. Itu mulai rumit gitu. Ah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ngitung H1 ya, H1 gitu ya. Oh, turun gitu ya. Terus teman-teman masuk M15 gitu. Nah, teman-teman kan udah punya hitungan H1 nih M15 gitu ya. Ada hitungan. Nah, teman-teman misalnya mau kecilin lagi ke M5 gitu. Itu hitungannya kan bertumpuk-tumpuk gitu, teman-teman. Nah, itu mungkin apa ya, butuh pembiasaan gitu, teman-teman. Tapi apakah bisa digunakan di satu time frame? Bisa aja gitu. Bisa. Ada pertanyaan dari KL, itu yang kakak pakai termasuk sama kayak ICT bukan kak? Yang mana nih? Coding maksudnya ya. Untuk coding beda-beda ya. Jadi kalau untuk coding sendiri, ini kita menghitung apa ya? Menghitung candle ya sebenarnya ya. Menghitung periode gitu. Kalau ICT kan singkatnya lebih kepada harga ya, harganya gitu. Contohnya kalau ICT order block gitu ya, order block gitu ya, atau fair value gap gitu, atau ngelihat apa liquidity sweep ya, liquidity pool ya di mana gitu ya. Nah, konsep-konsep seperti itu kan kita nggak pakai gitu di coding 45 gitu. Nggak pakai gitu. Tapi apakah konsep seperti itu bisa digunakan dengan coding? Bisa aja gitu. Karena coding ini sebenarnya ya, ya emang hitung candle gitu. Tujuannya cuma itu gitu. Apakah di misalnya kita misalnya yang sering pakai ICT gitu ya, apakah di order block itu bisa kita tentukan itu bisa di bottom apa tidak gitu ya. Ya salah satunya teman-teman bisa ngitung gitu, candlenya selesai nggak di order block itu gitu. Kalau selesai gitu ya, order blocknya di situ ada selesai hitungannya dan ternyata di order block itu naik gitu ya, eh, apa namanya hitungan naiknya itu akurasi tinggi ya teman-teman bisa perhitungkan, oh berarti ini order blocknya ini bisa nih gitu apa melakukan anti posisi di order block tersebut gitu ya. Ada bottom atau top yang terbentuk di order block tersebut gitu sebagai acuan gitu ya. Oke, berarti saya bisa entry nih menggunakan coding karena codingnya ini ada hitungan selesai dan hitungan berikutnya ini akurasinya tinggi gitu. Kalau suaranya ada putus-putus gitu nggak? Pakai bintang bulan astrologi. Oh, enggak pakai Pak. Ini Pak Udoyo ya, pakai bulan bintang. Saya belajar coding, perasaan nggak pernah lihat bulan sama bintang deh. Kayaknya ini ya, Hijriah ya. Iya, itu Hijriah. Tapi Hijriah kan astronomi, bukan astrologi. Oh, ya. Kalau Hijriah, kalau astrologi mungkin lebih ini ya, Pak ya. Lebih memperhitungkan sudut dan posisi gitu ya. Sudut dan Betul. posisi eh, planet, bintang dan matahari gitu ya. Ini kayak sekarang nih, hari ini gitu. Posisi apa Mars, Venus di mana? Itu nggak pakai. Kita nggak pakai ya untuk astrologi ya. Untuk Pak Udoyo ya. Oke, 4 menit lagi Pak untuk ininya, untuk pound sterling ya. Iya. Euro gimana Euro? Oh, Euro juga bearish. Nah, ini kan sudah mulai kelihatan ya. Coding all strategi bisa. Jadi bisa digunakan sebagai independen bisa Kak, bisa banget gitu, bisa banget untuk digunakan sebagai apa ya independen gitu. Apakah teman-teman boleh pakai di yang support system? Bisa juga gitu, bisa aja gitu. Nanti teman-teman tandain ya support sistemnya gitu ya. Terus ngitung deh, selesai nggak di support system tersebut. Kalau selesai, dan hitungan di support itu misalnya bagus gitu ya, hitungan naiknya, ya teman-teman kan bisa entry posisi gitu. Dan hitungan posisi ke atas kan teman-teman punya punya targetnya, target berapa candle gitu ya, formasinya berapa candle juga bisa gitu ya. Cuma kalau saya pribadi ya, biar teman-teman jangan over trading ya. Kalau bisa sih awal-awal ya tradingnya jangan jangan ini dulu, jangan tergesa-gesa gitu. Karena beberapa apa ya saya ngelihat kayak saya dulu gitu ya, karena saya itu terlalu excited ya,
saya mau entry-nya tuh jadi banyak pair gitu teman-teman. Ternyata itu nggak bagus gitu. Lebih bagus fokus aja dulu. Oh di mana nih di gold gitu. Ya udah teman-teman, di gold ini misalnya time frame M15 hitung aja dulu M15 gitu. Misalnya selama sebulan kemarin gitu kan ya, bulan Agustus gitu. Ngitung gitu ya, ngitung nih naiknya turunnya berapa, naiknya berapa, korosinya tinggi atau rendah gitu ya. Nah, sebenarnya dari situ teman-teman bisa lihat kan dengan menggunakan metode ini berapa win rate-nya gitu ya. Terus berapa kira-kira kalau saya entry di sini gitu ya, sampai ke target saya misalnya berapa bar nih targetnya, resiko saya berapa nih? Kalau saya profit berapa nih? Nah, teman-teman bisa 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 apa ya, bisa punya gambaran gitu, punya gambaran gitu. Setidaknya kalau saya pribadi ya, yang bikin saya juga apa ya excited ya sama coding ya, coding ini membuka peluang untuk re-entry, teman-teman. Sebenarnya ya, membuka peluang untuk re-entry gitu. Saya pribadi ya. Jadi ada case ya. Apakah semua setiap coding ini bisa membuka posisi untuk re-entry ya? Peluangnya re-entry. Tidak semua, teman-teman. Karena akurasinya kan beda-beda ya. Tapi kalau akurasi tinggi dan bagus gitu ya, dan marketnya lagi bagus ya, lagi trending gitu, itu bagus banget teman-teman. Jadi kalau misalnya ngentri di atas sell gitu ya, terus harganya masih running gitu teman-teman, ngitung time frame kecil, masuk lagi sell di bawah gitu, dengan tanpa mengclose posisi di atas gitu. Itu bagus sih. Oke, dari Kak Fadil, coding 45 ini gabungan market structure, price action, Fibo, risk management, bukan Mas? Bukan Kak, bukan. Jadi sebenarnya coding ini fokus kepada menghitung sebenarnya. Yang saya jelaskan tadi itu adalah gambaran kalau teman-teman sebenarnya sebelumnya sudah punya sistem trading gitu. Nah, kalau saya dulu kan suka pakai supply and demand, teman-teman. Jadi basic basic saya dulu supply and demand. Sebelum saya belajar supply and demand, saya dulu belajar Wyckoff gitu. Tentang Wyckoff, teori Wyckoff ya. Saya banyak banyak belajar tentang Wyckoff sama Dow. Terus saya belajar konsep tren juga ya, masih sama Pak Agus gitu ya, konsep tren. Saya padukan gitu dengan coding dan bagi saya itu yang lebih lebih enak gitu buat trading. Lu main di itu? Orang kelihatan kok lampunya. Bukan ini. Tuh lihat tadi. Kenapa? 420. Kan bisa itu Ki apa? Juta lebih. Belanja besok saya. 6 juta. Iya tarik besok buat saya. Tarik pakai tambah. Oke. Itu apa? Gold yang kemarin tuh, yang M5. Oh, gold. Oh, yang kemarin. Nah, ini dia. Ini kan kita kan menghitung kan 11 candle kan? Kecil loh. Nah, ini contoh ya, contohnya Pak ya, untuk Hmm. menghitungnya. Jadi waktu hari Selasa kemarin ya, untuk Kak Fadil ya contohnya ya. Jadi hari Selasa kemarin itu sudah ngambil posisi gitu ya, posisi buy. Jadi directionnya itu kita sudah ngitung turun, teman-teman. Nah, ternyata setelah kita ngitung, eh, mulai ada aba-aba buat buy itu harga sudah di sini, teman-teman, di close ini 3691 gitu. Nah, posisi kita itu kalau kita masuk di harga 3691 itu resikonya kurang lebih sekitar $6. Sedangkan akun kita ini resikonya ini paling tinggi, kita sudah komitmen di awal $5 atau 5% gitu. Nah, ada teman-teman yang kita suruh langsung masuk entry gitu. Yang untuk bisa ya, untuk bisa langsung masuk entry gitu. Nge-buy, posisi buy. Nah, teman-teman yang dapat itu gitu ya, kita sudah kasih arahan itu naiknya itu 11 bar. 11 bar candle dengan formasi 6 bullish dan 5 bearish. Nah, teman-teman yang nge-buy di sini ya, jadi secara tidak langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini teman-teman sudah disuruh nge-close posisi gitu. Di titik ini ya. Titik ini. Di sini sudah close posisi. Kenapa? Karena bullishnya sudah terpenuhi gitu. Gitu. Jadi posisi buy-nya bisa di sini gitu ya, dan close close posisinya di sini gitu. Adapun dia naik sampai di atas ini itu di luar kalkulasi ya. Jadi yang bisa kita hitung itu kurang lebih naiknya sekitar 11 bar, teman-teman. Dengan 6 bullish dan 5 bearish gitu. Ternyata aktualnya itu di 11 bar dengan bearishnya cuma ada 2 gitu. Bearishnya. Selebihnya bullish. Gitu.
Kan Dari jumlah keseluruhannya kan juga nggak selisihnya nggak banyak. iya banyak sih. Cerat, cerat, Oh, cerat, cerat. oh, Nah, konsepnya mirip seperti cycle counting di Elliott Wave, tapi lebih sederhana karena cycle counting. Wih, kayaknya Ini apa agak Fadil ribet nih. nih apa cukup cukup itu expert. Iya, saya lagi remind ini otak saya ini tentang cycle counting. Soalnya udah lama saya Ini kan cycle. di apa di Principle of Elliott Wave. Iya, Principle of Elliott Wave. Saya pernah baca bukunya ini. Fisher kalau nggak salah ya, Robert Fisher gitu yang nulis gitu. Principle Mentok of itu ya. Elliott Wave. Hmm. eh ya kurang lebih kalau untuk ngelihat apa cycle counting, kalau nggak salah ya, apakah dengan menggunakan top dan top ya menghitung ini ya, menghitungnya ya. Tapi kalau coding nggak seperti itu sih. Jadi dia ngitung inputnya tuh berdasarkan candle ini, top dan bottom sebelumnya gitu. Dua top dan satu bottom, atau kalau misalnya kita ngitung naik, dua bottom satu top gitu. Ya nanti untuk detailnya nanya di hari Senin ya untuk Kak Fadil ya. nah, Iya, nanti bisa lebih lebih detail ya hari Senin ya. Nanya mungkin kita ada apa namanya ada contoh gitu ya, masuk contoh kasus ya. Ini buat buat ngebay atau gimana gitu ya. Boleh nanti ikut hari Senin biar lebih detail ya. Apakah sama kalau dari yang saya pahami ya konsep cycle countingnya Elliott Wave tidak seperti itu gitu. Karena cycle counting Elliott wave ini kan dia menggunakan variabelnya banyak ya. Dia ngitung tanggal bottom 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 tertinggi gitu, harga tertinggi tanggal sekian gitu ya. Terus tanggal tertinggi lagi di tanggal sekian gitu ya. Itu dia hitung-hitung gitu sama bottom-bottomnya gitu. Dia lihat frekuensinya gitu. Eh, apa eh, frekuensi perpindahannya gitu ya. Eh, ininya. Kalau ini enggak seperti itu. Dia cuma menggunakan input gelombang sebelumnya. Jadi kalau kita ngitung C ya, ngitung eh, A-nya dan hitung B untuk mendapatkan C gitu. Sederhananya seperti itu gitu. Kalau kita ngitung turun, misalnya kayak ini ya, Kak Fadil yang ngitung naik ini, berarti yang kita gunakan ini salah satunya ini A, ini jadi B, variabel B. Ini C-nya ngitung ke atas gitu. Nah, gimana kalau turunnya kita ngitung ya? Berarti ini jadi A, ini jadi B. Untuk ngitung C-nya ke bawah gitu. Nah, itu gambar sederhananya ya. Apakah seperti itu? Ya nanti kita jelaskan di kelas ya. Nanti buat teman-teman yang mau mau belajar lebih apa ya, lebih detail, mau lihat seperti apa detailnya, bisa ditanyakan di kelas untuk hari Senin. Oke. Wah, pound sterling ini bearish, Pak, terakhirnya di bar Tinggal tunggu bullish-nya aja. ke-14. Kan masih sampai Saat 19 bar. ya Jadi kita satu tinggal tunggu bullish-nya aja. satu dua bearish-nya sudah ada dua, empat, enam, delapan, 10 bearish sudah terpenuhi. Iya. Oke, jadi bearish-nya sudah terpenuhi ya untuk penurunannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nge-buy, kita tinggal tunggu satu bulan. Itu orang-orang. Oh, oh, oh. Suaranya Untuk dari Kak Indah, berbayarkah kelasnya berapa? Berbayar ya, kalau untuk kelasnya ya, berbayar. Dan untuk fixnya ya, untuk kelasnya, harganya nanti di-share di hari Senin ya. Untuk ini ya, jadi nanti dilihat di channel WA kita akan share berapa harganya. Nanti hari Senin boleh nanya-nanya juga ya. Untuk Kak Fadil, oke siap saya nanti join di kelas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Fadil.
Oke, berisnya untuk euro sudah ada 10 ya. 2, 4, 6, 8, 10. 10 beris. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Sama, hampir sama formasinya. Tinggal tunggu bullish satu di pound sterling untuk posisi buy. Iya. Channel WA-nya apa, Mas? Oh, oke, tunggu ya. Saya kasih linknya ya. Eh, Nah, ini nih. Ini Bos. untuk Mas Gary ya. Mungkin Ki bulan depan setelah habis apa giveaway mungkin lebih enak kali kita coba apa live trading tapi pakai Hijriyah. Boleh, boleh, Pak. Nah, itu sudah ada linknya ya untuk Mas Gary ya. Channel WA-nya tinggal diklik linknya untuk langsung join ya di grup channel. Untuk bulan depan Hijriah boleh, Pak. Mungkin bisa bisa apa namanya? Bisa variasi gitu dengan coding Hijriah. Yalah, coding mulu bosen. Tapi Oh, keren. tadi tadi sore ada satu case menarik. Menarik saya juga sampai kaget. Jadi kenapa saya hari Selasa itu saya nggak bisa, saya keluar kota, karena saya diundang oleh salah satu kampus di Pulau Jawa. Ini salah satu kampus di Pulau Jawa, kan di mana kampus tersebut sudah ada, kan sudah ada prodi tentang apa technical analysis. Saya juga kaget. Loh, apa Hmm. fakultas apa, Pak? Fakultasnya itu dia ekonomi dan bisnis. Oh, ekonomi. Tetap ekonomi dan bisnis. Cuman yang saya kaget, ih, saya juga baru dengar gitu kan, kok ada satu kampus yang sudah mulai mempelajari sebuah apa technical analysis gitu kan. Nah, kan saya juga kaget gitu kan. Nah, kan terus tadi bagus bisa nggak datang ke tempat kita gitu kan. Nah, kan eh, saya bilang eh, bisa aja kapan gitu kan. Nah, kan terus coba cari waktu. Karena mereka bisanya hari Selasa gitu kan. Nah, kan gitu ya. Saya bilang, waduh hari Selasa ya. Kalau hari Selasa saya mungkin PP kali ya, gitu kan. Nah, kan jadi berangkat pagi, gitu kan. Nah, kan nanti siang sudah balik lagi ke Jakarta lagi, gitu kan. Nah, kan. Nah, jadi mungkin seperti itu. Cuma saya coba ngobrol dulu ya karena saya Selasa ada jadwal gitu kan. Nah, kan Selasa malam tuh saya ada jadwal gitu kan. Nah, kan. Oh ya udah Pak, coba nanti itu apa di info aja gitu kan. Nah, kan. Untuk Spill universitasnya Pak, waduh, mungkin saya bisa kasih daerahnya di Jawa Barat lah pokoknya universitasnya. Banyak, Cuma Pak. saya kaget betul. Universitas Jawa Barat tuh banyak, Pak. Iya, Swasta, swasta atau negeri? swasta, swasta, Oh, swasta. Oke, oke. swasta. Nah bahkan bahkan kampus ini memperlihatkan ke saya ada satu apa istilahnya kayak ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikulernya ini eh, membahas tentang technical analysis. Saya juga kaget. Nah, Instrumen makanya yang digunakan apa, Pak? Instrumennya? instrumennya memang mereka instrumen yang digunakan banyak kan kripto Oh, untuk kripto, bukan saham. kripto. Nah, jadi saya diminta untuk ngebahas tentang blockchain, karena kan sama cryptocurrency, gitu kan. Karena mereka berpikir bahwa ini akan menjadi mata uang masa depan kan, gitu kan. Untuk akhirnya saya bilang secara pemahaman apa blockchainnya saya nggak selalu paham, tapi kalau dari sisi technical analisisnya saya bisa gitu kan. Ya udah akhirnya kita ngebahas masalah technical analysis. Nah itu yang saya juga Cerebrano. kaget. Berarti kan saya udah dapat undangan dua kampus kan yang kayak begini kan. Dan dua-duanya swasta. Cuma yang sekarang ini mungkin agak menarik karena yang sebelumnya itu enggak ada tentang apa namanya mempelajari khusus tentang analisis teknikal gitu. Ya, itu. Saya juga apa ya apa ya tertarik aja ya karena pembahasannya seperti itu. Saya bilang ya udah oke deh. Karena kan
saya seneng gitu karena kan kalau dengar kayak gini kan ya udah saya okein aja tadi. Itu makanya kenapa Selasa saya belum tentu bisa gitu kan. Takutnya saya masih dalam perjalanan balik ke Jakarta. Gitu. Nah itu jadi berarti industri ini paling tidak di dunia pendidikan formal sudah ada beberapa kampus yang melirik kan. Gitu. Artinya ini kan tetap sejalan dengan apa dengan visinya dari Rangers kan bahwa kita pengen ini tuh jadi satu ekosistem yang positif gitu nah kan apalagi bagi anak-anak muda gitu nah kan eh, ini bisa menjadi sebagai salah satu alternatif pendapatan profesi segala macam gitu. Cuma memang waktu di kampus yang di Jakarta kan saya lebih ngebahas kepada tantangan anak muda eh, tantangan anak muda dalam menghadapi GIG ekonomi kan gitu kan. Nah, tapi kalau yang kampus sekarang gitu kan benar-benar tentang trading gitu kan. Ini siapa lagi? Wih, Kak Luna. Wah, nah persis seperti ini. Saya juga kaget. Persis seperti ini tadi. Oh, ini anu Pak, ini lebih ke satuannya tingkat pendidikannya sekolah menengah atas, Pak, ya? Nah, itu ini malah anak-anak SMA kan. Nah, kan kalau ini yang di Jawa Barat ini kampus gitu. Nah, itu jadi Hmm. mereka undang saya gitu kan. Gitu. Hmm. Saya bilang lagi kalau kalau saya ngedosen lagi saya udah agak-agak males. Oh, kalau untuk ini mungkin enggak apa ya. Iya, kalau sebagai dosen tamu aja sih nggak masalah. Gitu kan. Nah, Nah, ini cukup menarik gitu kan bagi saya gitu kan. Nah ya harapan kita sih dari para Rangers ini yang mempunyai satu minat terhadap pendalaman tentang technical analysis gitu kan mungkin ini jadi sebuah eh, sebuah kesempatan gitu kan bahwa dunia pendidikan formal kita sudah mulai melirik profesi ini gitu kan. Itu artinya bahwa kalau memang kita punya kemampuan yang sangat spesifik tentang technical analysis gitu kan ya mungkin kita apa pasti kemampuan kita dibutuhkan sih di industri di dunia pendidikan formal gitu kan. Karena kan dulu kan beberapa tahun yang lalu kan saya coba berjuang terhadap eh, bidang ini untuk dijadikan sebagai pendidikan formal kan belum berhasil. Malah ditinggalin malah nongol satu-satu. Kan kaget juga kan. Nah, itu surprise aja sih itu tadi itu. belum ini kali, Pak. Waktunya belum tepat gitu. Oh Masih kita mau dulu berapa tahun ngurusin kayak gituan supaya jadi iya, belum tepat. pendidikan formal. Terlalu muda dulu ya. Jadi Mungkin kali. iya, jadi dianggapnya itu kita itu jadi lebih kepada spekulasi dan mengarahnya gambling, Pak. Nah ya Konotasinya ke sana gitu. Mungkin sejak Bitcoin sudah mulai apa namanya dikenal gitu ya dan sudah mulai banyak influencer yang edukasi tentang Bitcoin ya, tentang instrumen-instrumen yang dulu dianggap sebagai gambling ya. Secara tidak langsung mungkin teman-teman boleh terbuka gitu ya, bahwa ternyata betul. ada peluang di sini gitu. Dan yang pasti ini akan menjadi satu profesi baru mungkin di Indonesia nantinya. Karena kan gitu. Hmm. Selasa dan Kamis jadwal tetap live trading kan Pak? Iya tetap lah. Ini kan saya cuma absen aja sekali. Iya, luas sekali ya, bukan setiap hari, bukan setiap pertemuan absen gitu ya. Iya, jadi Kaluna saya cuma karena surprise aja ngelihat sebuah pendidikan formal kok masuk ke industri ini gitu karena kan pembahasannya tentang technical analysis makanya saya tadi cukup kaget. Jadi karena saking senangnya ya spontan aja. Oke, saya datang gitu. Tapi ya saya udah tegaskan kalau untuk saya jadi dosen ya saya belum belum berpikir ke sana lah gitu. Nah, kita tinggal nunggu satu bulis lagi Ki. Iya, tadi ini close-nya malah bearish dia, Pak. Hmm.
Kan tadi itu kan bottomnya di bar ke 16 kan ya? Ini bar ke berapa Ini baru? sudah bar ke-16 ini sekarang. Yang mana? Ini sekarang di bar ke-16 saat Nah, ini. iya. Berarti kan itu tinggal nunggu itu. Itu jadi bullish nggak? Hmm. Oke, oke, oke. Kalau bullishnya sampai di atas sini, wah lumayan lah. Ini kan nggak terlalu jauh ini Pak. Kalau kalau gold segini Pak, rame Pak. Udah lebih $10 mungkin kalau sampai di Ya atas. Tapi iyalah. kalau pound Kalau sterling gold. ini kalau dia naik segini, ya masih $1 Pak. 1 20 pip nggak sampai gitu. Masih oke. Tenang Kak Luna. Dan saya tetap di sini sama Rizky. Ya tetap tetap hadir ya. Iyalah. Selasa Untuk dan Kamis, Selasa Kamis gitu. Ya, Selasa kalau perlu Kamis. ditambah dari seminggu 3 kali Ya, gitu kan. Kan. seminggu 3 kali kali ya. Untuk Cuman bulan. memang biasanya kalau apa kampus-kampus sudah mulai begini biasanya memang saya juga jadi sering dapat panggilan aja sih. Hmm, Gitu. Ngopi Ki, ngopi yang lain daripada ngopi. sudah mau habis buat. Kayaknya tadi ada beberapa apa peserta yang baru, mungkin bisa kasih tahu kita posisinya di mana. Buat teman-teman yang baru join ya. Jadi untuk saat ini posisi transaksi kita belum ada entry ya. Jadi kita lagi menunggu karena kita ini sudah menghitung bahwa ini ada penurunan sebanyak 16 bar. Nah, prediksi bottomnya ke 19 bar dengan prediksi bottom di bar ke-16 ya. Nah, sekarang bearish-nya sudah terpenuhi ya. Jadi sudah ada 10 bearish-nya dan sekarang tinggal tunggu eh, satu bullish. Jadi kalau terbentuk satu bullish, teman-teman kita akan persiapan untuk nge-buy ya, posisi buy. Nah, kita belum lihat euro, Pak. Ini euro sudah berapa ini? Sekarang di bar ke-16 juga. Dengan bearish 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sudah Hmm, 11 bearish-nya. Dengan bearish 11, eh, Euro masih agak jauh ya. Dengan yang paling dekat memang pound sterling. wah kencang ini. Kencang Saya ini. medun. Iya, kencang ini. Ini ada news kah? Berapa? 21. Iya, khawatir ya seller Oh, yang ada sering. news. Newsnya udah keluar ini. Tadi 20.30 newsnya. Marwan, Marwan, Dolarnya yang menguat, Pak. Ya, Dolarnya yang menguat, Pak. Ini euro, pound sterling sama gold ini kira semua kau turun. pulang. Tahan semua. Saya Anjay. Eh, salah. Katanya berpuluh. Tidak Facebook. mungkin ada yang mau itu, mau ada yang bertanya sambil nunggu-nunggu. Ya namanya juga kita lagi menunggu. Mau bagaimana? Marketnya masih Padahal kita running. cuma nunggu cuma satu candle bullish saja. Bisa break nih bottomnya. Tapi lihat dulu lah. Ini bar ke 16 kaki. Bar ke-16 saat ini. Oke. 8 menit lagi. Close. Bagusnya bullish. Tapi ya, kita lihat ya. Bullish tutup atau malah bearish. Big bottom. Saya coba scanning yang lain, siapa tahu sudah ada suatu hal yang menarik. Pertanyaan dari Mas Fahru Rozi. Kalau ini close bearish berarti kita nggak OP. Belum berarti. Kalau bearish belum ya. Belum posisi ini ya. Belum open posisi ya.
Kita harus jadi bullish dulu. Belum bisa dihitung soalnya ini. Belum Mm-mm. tahu nih. Apakah naik ini akurasi tinggi, apa akurasinya rendah gitu belum bisa dihitung nih. Kalau masih bearish ya. Wis. Iya dong, gue sambil ngopi dong. Sambil ngobrol paling enak. Masnya dulu belajar coding berapa lama, Mas? Mas Rizky. Oh, saya belajar coding nggak lama ya. Mungkin karena itu hari kita baginya itu eh, apa ya per hari itu nggak lama ya, cuma sejam ya, sehari 1,5 jam lah sehari gitu ya. Jadi waktu itu cuma 2 minggu kayaknya, 2 minggu gitu. Tapi kalau bicara materi ya, materinya kalau dipadatkan sehari juga bisa sih. Yang lama itu prakteknya yang lama. Prakteknya lebih lebih sebulan gitu prakteknya. Karena kan praktek kan berarti mempraktekkan hitungan kan, menghitung gitu kan ya, menghitung grafik, hitungan naik, hitungan turun gitu ya, akurasinya bagus apa tidak gitu, sesuai nggak antara hitungan yang aktualnya gitu, berapa win rate-nya gitu ya. Nah itu yang lama mas. Nah ini ada pertanyaan, tapi kalau prediksi perhitungan salah jadinya dihitung ulang lagi ya kak. Nah ini pertanyaannya pak, kalau salah perhitungannya diulang lagi nggak? Kalau prediksi perhitungannya salah, jadinya dihitung lagi enggak? Gitu kan akan coding tidak seperti itu prinsipnya. Prinsipnya coding itu setiap kali rumus kita mendapatkan satu input, dia akan mengeluarkan secara kalkulasi itu ada tiga. Yang pertama adalah jumlah bar yang akan apa secara direction, artinya kalau turun berapa bar. Yang kedua adalah formasinya, berapa bullish dan bearishnya. Dan yang ketiga itu berapa akurasinya. Yang kita gunakan saat ini adalah akurasi tinggi, artinya apa nilai akurasinya itu secara rumus dia akan mengeluarkan percentage Kok nggak ada dana? itu 70% ke atas. Betul. Jadi kalau di bawah 70% kita nggak akan gunakan. Tolong ini saya ini ya Allah. Jadi kalau kayak contoh kayak sekarang kita menghitung GBP USD turun 19 bar, karena kan dengan prediksi bottom di bar ke-16 yaitu bar sekarang kan bar ke-16 gitu kan gitu. Nah, pada saat nanti akan muncul satu apa perhitungan berikutnya, maka kita akan menunggu satu bullish gitu kan. Nanti setelah kita hitung nanti akan dari perhitungan itu akan keluar itu nanti nilai akurasinya berapa. Nah, kalau naiknya akurasinya itu di bawah 70%, pasti kita nggak akan entry. Gitu. Jadi bukan prediksi atau perhitungan yang salah, tapi berapa nilai akurasi yang keluar. Gitu. Karena kalau akurasi yang di bawah 70% itu tidak kita rekomendasikan untuk live trading, program live trading ini. Kecuali kalau nanti udah belajar mau pakai akurasi yang berapa persen terserah, karena akurasi coding itu di atas 50%. Secara penggunaan kita kembalikan lagi kepada masing-masing individu gitu kan. Nah, kan ada individu yang mungkin punya nyali besar gitu kan akurasi cuma 50% masuk gitu kan. Tapi kalau kita gitu kan lebih menyarankan gunakanlah rumus yang akurasinya 70% ke atas gitu. Karena kalau 70% ke atas kan kayak gold kemarin gitu kan akurasinya itu 80% gitu kan secara perhitungan dia 11 bar, formasinya 65, 6 bullish 5 bearish, data aktualnya ternyata naiknya jadi cuma 13 bar. Jadi proyeksi itu 11 bar, aktualnya 13 bar gitu. Nah, itu tapi kan directionnya tetap tetap naik gitu kan directionnya tetap naik. Itu siapa nih? I'm Mas I'm Ael. Ael.
Gitu. Loh ini kalau diperhatikan makin kencang Terada maco. Itu masalahnya itu makin kencang Mau ngebay makin kencang. Sama gold Maco. gold juga sama goldnya kencang. Nah, berarti kan kita safety modelnya kan. Kurang kakak saya. Hmm. Kita tidak melakukan action. Memang bagaimana? Gitu. Karena secara faktor penurunan itu kan ini akurasinya cukup bagus di 19 bar gitu kan dengan formasi Guys. 10-9 gitu kan terus proyeksi bottomnya ada di bar ke-16 ya kita hanya menunggu saja sampai bar ke-16 habis itu coba kita lihat ada bullish atau tidak. Ini masih bar 16 ini Pak. Ini Iya. sekarang. Duh, jauh sudah dia. Naik berapa ini? Baru berapa? 30 loh. Wah, Hmm. kencang. Malam ini kencang. Karena pound sterling ini ATR-nya ya atau range hariannya ya biasanya cuma sampai 90. Ini sudah 118 dia. Oh ya, Iya, 118. Sudah lebih dari average ATR atau range range kebiasaannya sudah lagi. lebih. Jangan-jangan coding menghitung memang benar-benar di bottom baru kita disuruh ngebuy. Jadi kebalikannya. Di strategi mean reversion jadinya. Sama kalau euro juga sama. Euro ini kan ATR-nya itu atau rata-rata hariannya kurang lebih cuma 75 gitu. Nah, Hmm. sekarang sudah 96 anunya range-nya gitu hari ini. Nah, makanya saya bilang ya kalau misalnya nge-buy dan bisa dapat bottom ya syukur gitu. Bisa buy di bottom gitu. Sudah 100 lebih soalnya ini pound sterling sekarang. Tapi kalau sampai malam ini nggak ada posisi, berarti kita baru sekali ini aja nggak ada posisi. Iya, biasanya ada posisi, Pak. Hmm. Apa harus masuk di M5 lagi? Udah di M5. Tadi saya sih nggak ngecek M5. Ya, ini tinggal 10 detik lagi ini. Tutup dia. Berarti berisnya Lima, cukup kencang empat, ini. dua, Kencang banget. satu. Udah selesai ini. Apa namanya berisnya udah terpenuhi. Tinggal tunggu selesai aja ini. Bikin bottom di. Nah, ini bar ke-17 sekarang. Yap, 17. Oh, kita ini juga nantikan sama apakah bar ini akan 17. menjadi bottom. Karena kan saya coba akan hitung kalkulasinya. Cek dulu. Mana ini? Oh, nggak bullish ya. Kalau bullish berarti ada hitungan nggak Pak kalau bullish ini? Kalau bullish ini
Karena kan kita berasumsi ya, kita berasumsi dulu. Berasumsi bar ke-17 ini jadi bullish. Karena kan maka perhitungan ke up-nya itu secara akurasi tinggi. Karena kan itu masuk ke 7 bar, ada potensi sampai ke 16. Ya. Karena kan, tapi 7 barnya ini sama dengan tadi, jaraknya juga cukup rapat, itu kan artinya 4 bullish, 3 bearish. Karena kan, jadi kita coba lihat sampai dengan apa yang bar berikutnya ini, gitu kan. Kalau dia masuk ke bullish, berarti kita bisa entry, gitu kan, dengan formasi tadi, gitu kan, 7 bar, ada potensi sampai 16 bar, gitu kan. Kalau ke 16 bar itu berarti 6 bearish, 10 bullish, gitu. Tapi memang target poinnya ternyata nggak sampai break top. Jadi target poinnya cuma sampai di 136 berapa nih? Coba saya lihat. 13621. Tuh. Jadi target poinnya naiknya cuma sampai 13621. Lumayan sih, tapi nggak sampai break top. Hmm. Setidaknya kan sudah lebih besar daripada stop loss, Pak, targetnya. Iya. Oh iyalah. Itu. Asal lebih Kalau satu kita banding coding satu. kan selalu kan mengacu kepada rasionya kan harus harus di atas 1:1 kan. Itu. 11 menit lagi nih, close. Oh, berbagi berbagi. Euro gimana Euro? Euro sudah 13 bearish lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Euro Baru kan dua nunggu belas sekarang Pak. nih. Tunggu ini dulu kan. Harga 17 kan. Euro bearishnya masih kurang satu, Pak. Mm-mm. Baru 12 dia Iya, bearishnya. belum bisa kita kalkulasi dong. Iya. Berarti lebih baik fokus ke pound sterling aja, Pak. Iyalah. Gini. Itu. Sangat mengerikan. 300. Oh, gue pengen nonton. Cik, 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 cik. Gue pengen nonton. Tapi boleh lah apa sambil menunggu gitu kan. Gitu. Tingkat kesulitannya belajar coding gimana? Tingkat kesulitan. Mm. Tingkat kesulitannya rendah, Pak. Tidak ribet sebenarnya. Karena satu, perhitungannya juga bukan yang perhitungan sampai rumus. Maksud saya itu rumusnya bukan rumus yang Oh, dia naik, harus guys. harus kayak rumus fisika begitu. Enggak sih, cuma tambah, kurang, bagi-baginya juga bukan bagi-bagi yang rumit gitu. Mungkin yang paling susah karena Ngeri. belum Seru, terbiasa seru. gitu. Belum terbiasa. Tapi kalau sudah biasa, sudah enak gitu, nggak terlalu ribet lah. Hmm. 9 Jadi menit lagi. pengalamanmu menggunakan coding, Cuma, Kenapa? ya pengalamanmu menggunakan coding bagaimana? Trading dengan menggunakan coding. ampun. Mungkin sangat sangat membantu ya. Jadi kalau kalau dulu misalnya ada level yang kita tahu nih, levelnya kita yakin dengan nih level ya, yakin gitu. Tapi kita mau entry, biasanya cuma nunggu Anjir. pola candlestick ya, pola candlestick gitu. Nah, Yo. eh, sekarang ini cuma bukan pola candlesticknya, tapi melihat akurasinya gitu. Kalau seandainya kalau dulu ya, misalnya contoh kita tunggu bullish engulfing, anggaplah harga baru baru di sini ya teman-teman ya, baru di sini gitu. Kita nunggu bahwa ini jadi skenario-nya mau jadi double bottom ya. Kita tunggu nih bullish engulfing ya di sini gitu. Nah, saat terbentuk bullish engulfing, kita kan cuma tahu bahwa bullish engulfing ya resikonya kan pasti di bawahnya shadow ya, shadow dari bullish engulfing gitu. Nah, terus di atasnya TP-nya bagaimana? TP ini ya paling kita gunakan pakai perkiraan aja 1:1, 1:2 gitu.
Sedangkan dengan coding ini kan kita bisa menggunakan targetnya itu target coding, Pak. Target coding gitu. Hmm. Misalnya targetnya 7 bar gitu. 7 bar dengan 25, 2 bearish, 5 bullish kan. Artinya kan kita menunggu sampai di 7 barnya gitu. Hmm. Ada peluang sampai 7 bar. Artinya RR-nya jauh lebih besar gitu. Rasionya gitu. Mungkin tadinya 1:2, sekarang bisa 1:3 gitu ya. 1:3,5 gitu. Jadi seperti itu. Itu sih salah satunya yang bikin bikin apa mempermudah gitu. Hmm. 7 menit lagi. Wah, berarti kita masuk ini posisi pas di ujung-ujung waktu, Pak. Waduh, repot juga di jam 9 baru jadi entry posisi ini. Biasanya kita kalau Paling telat jam ujung-ujung 8 sudah entry. iya jam 8 sudah entry. Ini sudah jam 9 baru ini. Baru masuk. Ya karena kita tadi pas mulai kan perjalanan juga sudah di tengah-tengah gitu karena kan mau kita rekomendasikan sell risikonya juga cukup besar. Gitu. Mama, matiin nih ya. Tapi lagi ini kurang 7 menit lagi. Belum beresin buku. 7 menit ya. Hmm. Ada berapa rumus Ki dalam coding? Rumusnya totalnya 36 ya. Totalnya 36. Tapi apakah digunakan semua? Enggak sih, enggak digunakan semua. Ya, yang digunakan yang akurasi tinggi. Apa atau ideal ya. Itu enggak banyak ya. Akurasi tinggi dan ideal itu enggak banyak. Jadi mungkin cuma berapa ya? 9 paling ya yang akurasi Ya, tinggi gitu. 12. 12 gitu. Cuma 12 yang akurasi tinggi sama ideal gitu. Yang paling the best ya itu gitu. Kalau ketemu itu ya itu yang paling bagus gitu. Fokus ke situ. Dan kalau misalnya teman-teman pakai apa? Pakai support resisten gitu ya atau metode lain gitu ya. Nah, bisa dilihat, bisa di backtest sendiri gitu. Jadi misalnya KL tadi menggunakan support resisten, tinggal KL tentukan di level mana nih support atau resistennya, tinggal dihitung gitu. Oh, selesainya berapa candle nih selesainya. Nah, terus apakah selesainya, terus kita hitung naiknya misalnya, oh naiknya ini akurasi tinggi atau akurasinya rendah gitu. Akurasi tinggi ya bisa. Jadi bisa di ini lagi, bisa di apa namanya dihitung. Wah, bearish lagi. Nah, ini nih yang ditakutkan. Saya juga tadi berpikir takutnya di menit ke 55 ini bearish. Itu sih yang tadi yang dari tadi Bukan gitu. takut Ki, tapi menyebalkan. Sudah, Iya, berarti jadi kita sih selesai. kita mau ngelihat nih apakah bisa bullish gitu ya. Ternyata di 5 menit terakhir dia bearish gitu teman-teman. Gitu. Artinya ya posisi belum bisa masuk, Mm-mm. belum masih bearish. Ini harus bullish soalnya kalau mau masuk entry. Padahal kalau bicara range-nya udah penuh ini. Pound sterling ini udah penuh. Biasanya cuma sampai 89 ya, 90. Sekarang sudah 126 ATR-nya apa range hariannya. Jadi ya kalau Berarti, bicara bicara berarti ya, peluangnya bagus sebenarnya. Peluangnya iya, bagus. cuma mau bagaimana kalau nggak dikasih. Jadi ya Gitu. nggak mungkin juga kita bearish baru kita nge-buy, Pak. Nggak ada hitungannya nanti naiknya. Nggak tahu Ya ini iyalah. berapa bullish Nah, kan naiknya gitu. betul. Karena kan perhitungan kan bergeser. Iya, itu. Jadi setidaknya itu teman-teman kalau misalnya dia bullish gitu ya, ada hitungan naik, teman-teman tuh punya tahu nih targetnya berapa, berapa bearish, berapa bullish dan stop loss-nya itu clear gitu.
Hmm. Kalau bearish stop lossnya di mana nih? Di shadownya kah? Atau di bawahnya lagi gitu? Oh, ada perlawanan. Ada perlawanan nih. Apakah bullishnya atau bearish ini? Terakhir 2 menit, 2 menit, 2 menit dulu. Deng, 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 deng. Bullish, bullish. Ya, wah bagus nih bodinya cukup meyakinkan nih. Atau kita Bullish. udahi saja, karena saya mau nonton bola. Apa apa yang lagi ini Pak? Yang lagi Oh, Liga Champions Asia. Persib Champion sama itu, Asia. apa, Singapura. Ya Gitu. lagi minta ini sih. Persib lawan Lion. Tapi udah mulai juga sih. Tadi setengah 8. Waduh, setengah 8 mah udah running, udah jalan duluan dia Pak. Iya, udah mau selesai kayaknya. Itu. 2 menit lagi. Mungkin kita bisa kasih tanda Ki. Kalau dia naik itu berarti 7 bar. Untuk anakan 7 bar dengan 34. Untuk anakan 4 bullish. Itu. Tunggu saya pur dulu, naik 7 bar. Tapi karena Ya, kita nanti akan berakhir, kita kasih apa? Kasih term and condition naiknya ya. Karena kan pasti kan kita selesai gitu kan. Jadi takutnya apa, para Rangers nggak ngebayang-bayang ini bagaimana selesainya segala macam. Jadi kita kasih itunya, kita apa? Kasih SOP-nya. berapa bullishnya? 4 bullish, 3 bearish. Wah, rapat juga ini. Mm. Ini cuma satu selisihnya ya. Cuma ada potensi menjadi 16 bar. Gitu, karena kan jadi titik topnya itu yang di 7 bar itu jadi bar ketujuh titik topnya. Ada potensi bisa naik ke 16 bar ya. Mm-mm. Jadi kalau bar ketujuhnya itu bullish gitu, karena kan maka dia punya potensi ke 16 bar. Oke, berapa menit? Oh, tinggal hitungan detik. 10 detik. Mm-mm. Resiko berarti sekitar hampir 20 nih. 1,9, 19 pip resikonya. Iya, 20 pip. Oke, oke. masuk ya Nah, teman-teman ya. Sudah masuk ya teman-teman ya. Stop loss di bawah sini. Coba saya tulis di ini ya. Di chatnya. Buy GBP USD 355. 355 berapa tadi masuknya ini? Soalnya ini kena spread ya. iyalah, kasih longgar sedikit lah. 35508. SL 135323. 19 19 pips untuk TP-nya. Ah, TP belum ada ini, Pak. Targetnya 3621, 3621. 21. Wait. Saya tulis dulu. 3621. Oh, di sini berarti. Sampai di atas sini. Oke, TP 13621. Sekitar 69 pip. Ya. Oke. Itu sudah running ya posisi buy gold, buy pound sterling ya teman-teman ya. Jadi harganya di sekitar 1,35508. Stop lossnya di bawah shadow ya. Bawah shadow di sekitar 1,35323. Itu sekitar 19 pip. Dan TP-nya itu 1,36210. Agak jauh ini teman-teman. Sampai di sini teman-teman. 36210. Ini kalau bicara bicara RR ini jauh banget ini RR-nya. Satu banding 3 ya. 1/3,7 Iya. RR-nya.
Oke, Oke, clear? clear Pak, clear. Jadi teman-teman posisinya ini kita nggak close saat live ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini naiknya ini 7 bar pertama ya, targetnya 7 bar, naiknya 4 bullish, 3 bearish. Dan kalau misalnya di 7 bar ini, ya 7 bar ini terakhirnya itu dia masih sesuai ya, 4 bullish dan 3 bearish, artinya ada peluang naik sampai ke 16 bar. 16 barnya itu dengan formasinya berarti formasinya ini 10 6-10. 10-6 ya. Ya, 10 bullish dan 6 bearish ya, sampai ke 16 bar. Nah, jadi teman-teman yang lagi ada entry posisi ya sama kami juga sedang open ya, masih running dan sekarang sudah di atas harga ini ya, sudah open posisi. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya. Sudah jam 9. Kita akan bertemu minggu depan hari Selasa ya. Mungkin hari Senin kita akan kelas preview dulu hari Senin. Jadi akan kasih undangan, itu juga ada linknya dan teman-teman yang penasaran bagaimana cara kerja coding ya, sistem ini seperti apa, jangan lupa gabung dulu di channel ya, gabung di channel dan bisa langsung ikut gitu ya. Rencananya Senin malam, kalau tidak ada hambatan, tidak ada halangan ya. Oke, jadi untuk saat ini terima kasih ya yang sudah hadir. Ini teman-teman saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, 21 orang ya yang sudah hadir. Untuk masuk kelasnya lewat mana, Mas? Untuk masuk kelasnya nanti kita daftar dulu ya untuk Kak Fadil ya. Daftar iyalah dulu. pasti lewat pintu. Jadi daftar dulu ya. Jadi di situ kita ada link untuk daftar. Nah, di situ Kak Fadil akan apa namanya? Tahulah setidaknya materinya apa gitu ya, harganya berapa. Di situ Kak Fadil tahu detailnya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Dan Kak Fadil kalau misalnya penasaran jangan lupa hari Senin ya masuk ya di channel WA nanti ada linknya, jangan lupa masuk gitu. Kalau mau nanya tentang coding seperti apa lebih detail boleh banget gitu, dan Pak Agus sendiri yang akan jawab gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya yang udah hadir. 0-0 Persib. Aduh, jadi jadi kerja sekarang jadi Persib ini. Oke, Oke, terima kasih Pak Agus ya udah menemani. sama-sama. Oke, sampai jumpa teman-teman semua ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.